Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari. Saya dari kelas AP 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3 yang dibimbing oleh Bapak Karya Kaban. Definisi dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ialah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang tercapainya tujuan suatu proyek, dan juga usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Dari definisinya masing-masing, keselamatan kerja ialah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja, dan juga usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan kesehatan kerja ialah suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Lalu tujuan dari dibuatnya program K3 ini apa aja sih? Jadi tujuan dibuatnya program K3 ialah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait ke dalam K3. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau biasa disebut dengan Jamsostek. Yang keempat yaitu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kelima yaitu ada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan. Dan yang keenam yaitu ada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut dengan SMK3. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan antara keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan adalah sesuatu yang berurutan atau anteseden. Sehat adalah kondisi akhir, sedangkan selamat adalah proses atau syarat awal untuk mencapai kondisi sehat tersebut. Yang kedua yaitu dari lingkupnya. Keselamatan biasanya diasosiasikan dengan luka atau injury, sementara kesehatan biasanya diasosiasikan dengan penyakit atau illness. Keselamatan lebih dekat maknanya dengan hal-hal yang bersifat akurat, sedangkan kesehatan lebih dekat maknanya dengan hal-hal yang bersifat kronis. Jadi, keselamatan bertujuan untuk mencegah dampak yang dapat terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Sedangkan kesehatan bertujuan untuk mencegah dampak yang timbul secara perlahan-lahan dan berlangsung lama. Yang ketiga, dari jumlah hazard yang terlibat. Misalnya hazard temperatur panas. Jika temperatur kerja tidak ideal tapi masih belum ekstrim, misalnya 29 derajat Celcius, maka jika pekerja terus-menerus bekerja di suhu tersebut, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi gangguan keselamatan kerja. Namun, yang terjadi adalah gangguan kesehatan kerja, karena jika waktu terus berjalan, maka kondisi si pekerja lama-lama akan berubah menurun. Misalnya turun berat badan, stres, dan lain-lain. Tapi jika suhunya ekstrim, misalnya 100 derajat Celcius, yang biasanya berkaitan dengan material seperti air panas, lelehan logam, dan lain-lain, maka jika si pekerja terkena suhu tersebut, sudah pasti si pekerja akan mengalami perubahan kondisi secara tiba-tiba. Misalnya terbakar, melepuh, atau bahkan kematian, dan ini berkaitan dengan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu ada definisi dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan
yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa atau luka atau cacat maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja. Terjadi karena suatu pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan. Nah, berikut ini ada jenis-jenis dari kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis kecelakaannya. Nah, berdasarkan jenis kecelakaannya ini dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu ada terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda, terkecuali benda jatuh, terjepit oleh benda, dan masih banyak jenis kecelakaan lain yang tidak masuk dalam klasifikasi tersebut. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Terdiri atas yang pertama ada mesin, misalnya mesin-mesin untuk mengerjakan logam, mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin pengolah kayu, mesin penyalur, dan masih banyak mesin lain yang terkelompokkan. Kedua yaitu ada alat angkutan dan peralatan terkelompokkan. Klasifikasi ini terdiri dari mesin pengangkat dan peralatannya, alat angkutan yang menggunakan rel, alat angkutan lain yang beroda, alat angkutan air, dan alat angkutan lainnya. Yang ketiga ada peralatan lain, misalnya alat bertekanan tinggi, tanur, tungku dan kilang, alat instalasi pendingin, peranca atau scaffolding, perkakas, dan peralatan lain yang tidak terklasifikasikan. Keempat, ada material, bahan-bahan, dan radiasi. Misalnya ada bahan peledak, debu, gas, cairan, dan zat kimia. Kemudian ada kepingan terbang, ada radiasi, dan material dan bahan lainnya yang tak terkelompokkan. Yang kelima itu ada lingkungan kerja. Misalnya di luar bangunan, di dalam bangunan, dan di bawah tanah. Yang keenam ada perantara lain yang tidak terkelompokkan, misalnya seperti hewan atau penyebab lain. Yang ketujuh ada perantara yang tidak terklasifikasikan karena kurangnya data. Jenis kecelakaan selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan sifat lukanya. Dan berikut ini ada kelompok dari sifat luka tersebut. Yang pertama ada patah tulang, dislokasi atau keseleo, tegang otot atau urat, memar dan luka lain, dan masih banyak sifat luka lainnya yang tidak dapat terkelompokkan. Yang keempat, berdasarkan letak kelainan. Dan berikut ini adalah pengelompokan berdasarkan letak kelainannya. Ada kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah, dan letak lain yang tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi tersebut. Yang kelima, berdasarkan tingkat keparahannya. Dalam PP nomor 11 tahun 1979, keparahan itu dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu mati, berat, sedang, dan ringan. Dan keenam yaitu ada berdasarkan lokasinya, misalnya lokasi pertambangan, lokasi perminyakan, dan masih banyak lokasi-lokasi lainnya. Setelah kita mengetahui apa saja jenis-jenis dari kecelakaan kerja, selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Menurut Ridley tahun 2008, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu ada situasi kerja. Nah, situasi kerja ini bisa terdiri dari pengendalian manajemen yang kurang, standar kerja yang minim, tidak memenuhi standar, perlengkapan yang gagal, atau tempat kerja yang tidak mencukupi. Yang kedua yaitu ada kesalahan orang. Ya, bisa terjadi karena keterampilan dan pengetahuan yang minim, masalah fisik atau mental, motivasi yang minim atau salah penempatan, dan juga perhatian yang kurang. Ketiga ada tindakan tidak aman. Bisa terjadi karena tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui, mengambil jalan pintas, menyingkirkan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja. Yang keempat yaitu kecelakaan. Bisa terjadi karena kejadian yang tidak terduga akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya, terjatuh, terhantam mesin atau material yang jatuh, dan sebagainya. Menurut Sumakmur tahun 2009, kecelakaan kerja dapat dicegah dengan memperhatikan beberapa faktor. Antara lain yang pertama yaitu ada faktor lingkungan, dan yang kedua yaitu ada faktor perlengkapan kerja. Yang ketiga yaitu ada faktor mesin dan peralatan kerja.